어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gita Fitriani. Halo sobat belajar semua, saya Gita Fitriani NPM 102022027 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang materi regresi pada mata kuliah Statistika Pendidikan Bahasa Indonesia, di mana video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat, Dr. Noer Manzah, SPD MPD. Nah, bagaimana tentang materi regresi tersebut? Mari kita simak selengkapnya. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 Nah, apa sih regresi linear itu? Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau di beberapa variabel terhadap satuan buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut dengan variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi yang sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat dipergunakan pada skala interval dan rasio saja. Nah, lanjut lagi sobat belajar, kita beralih ke jenis regresi. Dalam analisis regresi ini terbagi menjadi dua jenis sobat belajar. Yang pertama adalah analisis regresi tunggal atau sederhana. Yang kedua, analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda ini terbagi lagi menjadi dua sobat belajar. Yang pertama, analisis regresi dengan menggunakan dua prediktor, dan kemudian ada analisis berganda dengan menggunakan tiga prediktor. Namun, dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas pada topik analisis regresi berganda dengan dua prediktor. Bagaimana selengkapnya? Kita simak sampai selesai. Sebelum kita beralih pada contoh penggunaan regresi linear berganda pada dua prediktor, kita harus mengetahui juga apa kegunaan dan tujuan dari penggunaan regresi berganda dua prediktor. Yang pertama, analisis linear berganda ini adalah mengetahui untuk seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dan juga dapat mengamalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Menurut Ghazali tahun 2017 halaman 19, regresi linear berganda ini bertujuan untuk memenuhi pengaruh dua atau lebih dari variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, untuk mengetahui simbol dari variabel independen, biasanya menggunakan X1 dan X2 untuk variabel independen atau variabel bebas. Nah, untuk variabel dependen atau variabel tidak bebas biasanya dilambangkan dengan variabel Y. Nah, apa itu X1, X2, dan Y? Bagaimana cara penggunaannya? Mari kita simak selengkapnya. Nah, dalam regresi berganda ini, analisis regresi linear berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Hanya saja pada tabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2 tambah X2 sampai seterusnya sampai dengan Bn dan Xn. Dengan Y adalah variabel bebas dan X adalah variabel yang bebas. A adalah konstan atau intercept dan B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Kemudian ada langkah-langkah dalam menganalisis regresi berganda. Gimana nih langkah-langkahnya? Di sini saya menyiapkan 3 langkah. Yang pertama adalah langkah koefisien determinasi, yang kedua ada uji F, dan yang ketiga ada uji T. Persamaan regresi sebaiknya dilakukan pada akhir analisis karena intercept terhadap persamaan regresi akan lebih akurat jika telah diketahui signifikannya. Koefisien determinasi sebaiknya menggunakan absolute R square, dan jika bernilai negatif maka harus menggunakan uji F dan uji T tidak dapat dilakukan. Nah, itulah tadi. Dimana dalam penjelasan kali ini saya mencontohkan tentang suatu permasalahan dari regresi berganda prediktor dua variabel. Kita langsung saja terhadap kasus yang akan diujikan. Nah, saya sudah mempunyai kasus untuk mencontohkan bagaimana penggunaan regresi berganda ini. Gimana langkah-langkahnya analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Nah, dalam mencari regresi ataupun hal yang berkaitan dengan statistika ini, kita bisa menggunakan dua sistem. Yang pertama, kita bisa menggunakan sistem manual dengan cara kita memperhatikan rumus-rumus, menggunakan rumus-rumus, kemudian menjabarkannya sampai dengan mendapatkan hasil. Ada juga yang menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SPSS. Mungkin sobat belajar bisa menginstal SPSS pada browsernya masing-masing, di mana
dimana dalam menggunakan SPSS ini akan secara instan dan sangat mudah dalam menyimpulkan suatu permasalahan dalam statistika. Nah, langsung saja kita balik lagi ke contoh kasus yang ingin kita sampaikan, dimana contoh kasusnya adalah suatu data penelitian di SMK 1 Padang Panjang tentang peningkatan prestasi belajar siswa yang diprediksi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan kesehatan mental. Gimana nih? Dimana dalam lingkungan keluarga, kesehatan mental itu merupakan X1 dan X2, dan Y-nya adalah peningkatan prestasi belajar siswa. Maka dari kasus tersebut ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah variabel lingkungan keluarga atau X1 dan kesehatan mental X2 berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar atau Y? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, berapa persentase pengaruh lingkungan keluarga dan kesehatan mental terhadap pencapaian prestasi belajar siswa? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab agar kita mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan. Langsung saja penjabarannya. Langkah yang pertama dalam kita menggunakan SPSS, yang pertama kita harus menyiapkan data, yaitu kita masukkan ke dalam Excel, kita menyiapkan data, di mana data ini bisa kita, jika kita melakukan penelitian, data ini diperoleh dari pretest ataupun post-test yang telah kita lakukan terhadap responden-responden yang telah kita ujikan. Di mana dalam menyiapkan data kita memperhatikan sistem-sistem yang harus kita lalui. Nah, ini kebetulan ini untuk contoh kasus, jadi saya memilih data secara random atau secara acak saja karena ini untuk menjadikan sebuah contoh kepada sobat belajar semua. Dimana di sini sudah ada tiga kolom, dimana di tabel kolom pertama yaitu tentang lingkungan keluarga atau X1, kolom kedua tentang kesehatan mental atau X2, dan prestasi belajar pada Y. Dan inilah nilai-nilai yang akan kita atau data yang akan kita olah selanjutnya. Nextnya, setelah kita menyiapkan data di Excel, kita masukkan kepada aplikasi SPSS, di mana pada kolom view kita masukkan atau kita copy paste dari data Excel tadi, kita copy paste langsung, di mana dalam copy paste-nya itu tidak termasuk sub atau judulnya, kita langsung masukkan nilainya agar tidak error. Next, kita beralih ke sebelahnya, yaitu ada variabel view, di mana kita harus mengedit nama, kemudian label, dan measure. Yang pertama, nama kita harus ubah sesuai dengan format yang kita tentukan tadi, yaitu tentang ada variabel X1, X2, dan Y. Kita harus mengubahnya. Kemudian pada label itu jika teman-teman ingin mencobanya itu adalah kosong, maka kita sesuaikan dengan variabel yang kita siapkan pada contoh kasus yang tadi. Kemudian pada measure, kita ubah menjadi scale semuanya. Next, tadi kita mengedit pada variable view, kita pindah ke sebelahnya, yaitu tentang data view. Pada data view, kita langsung saja mengklik pada analyze yang menu di atas. Setelah analyze, kita langsung ke regression, kita klik yang linear. Setelah mengklik linear, maka akan muncul seperti tampilan yang ada di monitor, yaitu di mana kita harus memasukkan, nah ini adalah ada variabel dependen dan independen, di mana variabel Y kita masukkan ke dependen, dan variabel X1, X2 kita masukkan ke variabel independen. Kemudian kita masuk ke statistik yang ada di pojok kanan atas itu, kita klik, kemudian kita centang yang seperti gambar yang ada di monitor sobat belajar semua. Setelah itu kita klik continue dan oke. Maka akan muncul tabel seperti gambar di monitor. Nah, maka akan muncul beberapa tabel yang seperti di layar monitor tersebut. Tabel output atau variabel enter remove it di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian secara metode yang digunakan dalam sebuah analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai sebagai analisis ini adalah variabel minat, adalah variabel tentang kesehatan mental dan lingkungan keluarga, dan variabel dependennya yaitu adalah tentang capaian prestasi belajar siswanya. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuat, sehingga pada kolom variabel remove it yang di tengah itu tidak ada angkanya atau kosong. Kemudian ke tabel summary. Tabel summary adalah tabel yang memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi. Nah, di tabel ini kita bisa melihat bagaimana nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari sebuah penelitian, yakni tentang kontribusi atau sumbangan pengaruh sumbangan variabel kesehatan mental dan lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Kemudian di tabel ANOVA. Di tabel ANOVA memberikan informasi tentang tidak adanya pengaruh variabel minat, pengaruh variabel kesehatan mental, dan lingkungan keluarga secara simultan atau bersama-sama tentang variabel terhadap capaian prestasi siswa. Kemudian pada tabel INOVA yang di atas itu memberikan berdasarkan tabel output ANOVA,
diketahui bahwasanya melihat nilai signifikansi adalah UGF, itu menerangkan seberapa banyak UGF-nya, dan di situ ternyata bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel X1 dan X2 atau kesehatan mental dan lingkungan keluarga itu secara signifikan, yang berarti mengandung nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Kemudian pada tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan tidak adanya pengaruh variabel kesehatan mental dan lingkungan keluarga secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel pencapaian prestasi siswa. Dengan menggunakan rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini, yaitu seperti yang digambar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.